Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha semuanya? Semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini bersama saya dengan Pak Muji. Dan hari ini Pak Muji tidak sendiri. Pak Muji ditemani oleh Ustadz Nuzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kami berdua akan menemani soleh-soleha semua pada pembelajaran hari ini. Dan pada pembelajaran hari ini kalian soleh-soleha semua akan terlebih dahulu ditemani oleh Ustadz Nuzi. Silakan Ustadz Nuzi. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Muzi. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang berkaitan dengan pembelajaran kita nantinya. Tolong disimak, selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan video tentang indahnya berbagi, saling tolong menolong kepada sesama. Kenapa kita harus saling tolong menolong, saling membantu? Karena ini adalah perintah Allah dan sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perhatikan. Saling tolong menolonglah dalam kebenaran dan jangan
saling tolong-menolong dalam keburukan. Insya Allah, berbuat kebaikan kepada sesama adalah hal yang sangat mulia, dan saling membantu menolong adalah bagian dari pengamalan Pancasila, sila kedua. Perhatikan, Pancasila, sila kedua yang berlambangkan mata rantai yang berbunyi ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong menolong tidak hanya sebagai pengamalan Pancasila sila kedua, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka pengamalan Pancasila sila kedua. Perhatikan contoh yang lainnya. Dan inilah contoh-contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Yang pertama, perhatikan. Ya, menjenguk orang sakit. Apalagi contoh yang lain? Ya, menjaga kebersihan. Perhatikan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang terakhir, menolong orang yang membutuhkan. Demikian adalah contoh-contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Baik, terima kasih Ustaz Muji tadi telah menyampaikan tentang bagaimana sikap kita kepada sesama untuk senantiasa saling menolong, saling membantu, karena itu adalah merupakan pengamalan Pancasila sila kedua dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, Pak Muji menyatakan ini kepada soleh-solehat semuanya. Perhatikan, yang pertama, benda apa yang dapat tumbuh tapi tidak berkembang? Dan yang kedua, benda apa yang hanya bisa berkembang tapi tidak bisa tumbuh? Mau tahu jawabannya? Nanti Pak Muji akan sampaikan di sesi terakhir setelah pembelajaran ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Saleh-salehan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kita perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Itulah dalil yang memerintahkan kita untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atau makanan-makanan yang bergizi. Apakah makanan yang bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti apakah makanan-makanan yang bergizi itu? Kita simak penjelasan berikut ini. Jenis makanan bergizi yang pertama adalah makanan yang mengandung, perhatikan, satu, mengandung karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat? Karbohidrat berfungsi sebagai zat penghasil energi atau yang membuat tenaga di dalam tubuh kita, sehingga kita dapat beraktivitas dengan kuat. Itulah makanan yang mengandung karbohidrat. Terdapat pada apakah makanan yang mengandung karbohidrat? Seperti pada nasi, kemudian ada pada jagung, kentang, dan masih ada beberapa makanan lainnya yang mengandung karbohidrat. Jenis makanan bergizi yang lainnya adalah makanan yang mengandung
protein. Protein adalah zat makanan yang berfungsi sebagai pengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Dan protein itu didapati dari dua jenis. Pertama dari protein hewani, dan yang kedua dari protein nabati. Protein hewani berasal dari hewan. Contoh makanannya adalah telur, daging, susu. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti pada makanan tempe, tahu. Inilah jenis makanan yang bergizi, yang mengandung protein, yang membuat tubuh kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Makanan bergizi selanjutnya adalah makanan yang mengandung lemak. Lemak dapat berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Nah, sumber energi cadangan pada tubuh kita. Dan lemak juga dapat berfungsi untuk menjaga panas suhu tubuh kita. Dan makanan bergizi yang terakhir adalah makanan yang mengandung mineral dan vitamin. Mineral dan vitamin berfungsi sebagai zat pembangun dan zat yang mengatur kesehatan tubuh kita. Terdapat pada makanan manakah vitamin dan mineral? Ternyata banyak terdapat di sayur-sayuran dan buah-buahan. Demikian adalah contoh zat-zat makanan yang diperlukan untuk tubuh kita sehingga kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Soleh-solehah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, setelah tadi kita mempelajari tentang makanan-makanan yang bergizi, semoga Allah memberikan kita rezeki kepahaman sehingga kita bisa memahami pelajaran-pelajaran tadi yang disampaikan. Oh iya, berbicara tentang makanan bergizi, yakni buah-buahan dan sayur-sayuran, Pak Muji punya soal cerita buat soleh-solehah semuanya. Tapi soal cerita ini nanti akan dipandu oleh Ustadz Muji. Silakan Ustadz Muji untuk memandunya. Baik, terima kasih Pak Muji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan alhamdulillah masih bersama Ustadz Muji, soleh-solehah semuanya. Hari ini Ustadz Muji ingin memberikan soal cerita. Penasaran kan bagaimana soalnya? Perhatikan soal berikut ini. Ahmad memiliki buah apel sebanyak 8.967. Ali memiliki buah apel sebanyak 3.624. Pertanyaannya, berapa selisih jumlah apel yang dimiliki Ahmad dan Ali? Bagaimana teman-teman? Bisakah kita untuk menyelesaikan soal cerita tersebut? Kalau tidak, Pak Muji akan bantu bagaimana cara menghitung pada soal berikut ini. Yang pertama yang akan kita lakukan dalam menghitung soal cerita yang tadi Ustadz Muji sampaikan adalah menyusun
terlebih dahulu angka bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempat bilangannya. Perhatikan. Ya, 8.967 dikurang 3.624. Perhatikan, sesuaikan nilai tempat bilangannya, kemudian kita mulai menghitung dari angka yang bernilai satuan terlebih dahulu. Pertama, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya 6 dikurang 2, 4. Kemudian 9 dikurang 6, 3. Dan terakhir 8 dikurang 3 berapa anak soleh? 5. Jadi hasil selisihnya adalah 5.343. Bagaimana? Mudahkan soleh-soleha semuanya dalam belajar menghitung? Insyaallah kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sebuah pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin, soleh-soleha semuanya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita untuk memahami setiap pelajaran yang telah disampaikan tadi. Akhirnya kami berdua, saya Ustadz Muji dan saya Pak Muji, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.